Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi ya di pikon selanjutnya. Untuk pertemuan ketujuh, nanti akan saya share untuk kisi-kisi UTS di minggu depan di pertemuan ketujuh, di pertemuan ke-8 ya. Nah, untuk pertemuan ketujuh sekarang, kita akan diskusi ya, presentasi untuk kelompok 3 dan 4. Nanti setelah itu di akhir saya akan berikan kisi-kisi untuk teman-teman persiapan UTS di kurang lebih 2 pekan ke depan. Nah, untuk apa namanya? Untuk soalnya nanti insya Allah di hari Senin sudah saya share ya, nanti bisa dibuka mungkin di hari Rabu atau Senin. Nanti saya tunggu instruksi terlebih dahulu lagi. Baik, untuk eh, persingkat waktu ya, silakan untuk kelompok 3 ya, mulai menyampaikan tugasnya, presentasi, dan nanti diskusi. Silakan yang mau bertanya juga bisa ya, Saya izin share screen ya, Bu. boleh. Oke, dimulai ya. Sudah terlihat, Bu? Sudah. Oke, Oke, baik. Ini mungkin izin Ibu dan kelompok saya. Kelompok 3, saya yang mulai presentasinya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan untuk yang hadir. Ini ada Kak David sama Kak Victoria. Oke. Topik kelompok 3 judulnya Simulasi Pendapatan Nasional 4 Sektor dan Multiplier Effect. Di sini anggotanya ada 7, Bu. Ada Kak Rama, Kak David, Kak Sakira, Kak Victoria, Kak Safira, saya sendiri Elizabeth, dan Kak Jayanti. Cuman ini ada kendala, Bu. Di grup Kak Safira ini belum join, belum gabung sampai sekarang. Jadi belum tahu di mana. Udah oke. Ya, Ya, oke, saya lanjut latar belakangnya. Pendapatan nasional ini merupakan indikator penting untuk mengukur kinerja dan perkembangan ekonomi suatu negara, karena mencerminkan kemampuan negara dalam menghasilkan barang dan jasa, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, di dalam ekonomi makro sendiri, pendapatan nasional ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktornya itu ada faktor konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, pajak, ekspor, dan impor. Lalu, konsumsi dan investasi ini berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan fiskal melalui belanja pemerintah dan pajak ini digunakan untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Selain itu, dalam perekonomian terbuka, aktivitas ekspor dan impor ini juga mempengaruhi stabilitas ekonomi dan pendapatan nasional. Fenomena ekonomi yang terjadi sekarang ini seperti inflasi, pengangguran, kenaikan harga bahan pokok, dan ketidakpastian ekonomi global menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan pendapatan nasional. Oleh karena itu, analisis keseimbangan pendapatan nasional perlu dipelajari untuk memahami pengaruh berbagai faktor ekonomi makro serta dampak kebijakan pemerintah terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Lanjut, untuk tujuan penulisannya sendiri, yang pertama ada memahami konsep keseimbangan 4 sektor. Kemudian memahami fungsi konsumsi, tabungan, investasi, pajak, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Yang ketiga, menghitung keseimbangan pendapatan nasional dengan pendekatan Y sama dengan AE. Kemudian yang terakhir, menghitung multiplier efek dalam perekonomian 4 sektor. Yang pertama, saya jelaskan dulu mengenai pengertian pendapatan nasional. Menurut Rudiger, dalam bukunya Makroekonomik, pendapatan nasional ini merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Dalam analisis ekonomi makro, keseimbangan nasional ini terjadi ketika total pengeluaran agregat sama dengan total output atau pendapatan nasionalnya. Kemudian, perekonomian terbuka 4 sektor ini keseimbangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor.
Model ini menggambarkan hubungan antara sektor ekonomi yang lebih kompleks dibandingkan yang kedua sektor maupun tiga sektor. Kemudian menurut Dornbusch, keseimbangan tercapai ketika produksi barang dan jasa ini sama dengan permintaan agregat masyarakatnya. Jika pengeluaran agregat meningkat, maka perusahaan akan meningkatkan produksi sehingga pendapatan nasional ikut meningkat. Selanjutnya, konsep perekonomian empat sektor. Menurut Telisa Aulia, dalam kajian ekonomi makro terbuka, perekonomian empat sektor ini melibatkan interaksi antara rumah tangga, konsumsi, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Ini kaitannya dengan ekspor dan impor. Kemudian kehadiran pemerintah dan sektor luar negeri menyebabkan adanya tambahan investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan kebocoran, yaitu ada faktor tabungan pajak dalam aliran pendapatan nasional. Ini ada teori konsumsi dan tabungan menurut Keynes. Di sini ada fungsi konsumsi, pendapatan disposable, dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi ini ada rumusnya itu C sama dengan A plus B dikali pendapatan disposable. Apa itu pendapatan disposable? Pendapatan disposable merupakan pendapatan yang diterima masyarakat setelah dikurangi pajak. Jadi rumusnya Y dikurangin T, T-nya pajak. Kemudian fungsi tabungan dengan rumus S sama dengan minus A plus 1 - B dikali pendapatan disposable. Fungsi investasi. Investasi adalah pengeluaran perusahaan atau individu untuk membeli barang modal dan menambah kapasitas produksi. Penjelasannya, semakin tinggi suku bunga, investasi biasanya menurun karena biaya pinjaman semakin mahal. Di sini ada contoh perhitungannya, fungsi investasi. I sama dengan, ini persamaannya, I sama dengan 500 min 20I. Jika suku bunga sama dengan 5%, maka investasinya adalah 500. Ini disubstitusikan, jadi hasil investasinya adalah 400. Saat suku bunga naik, maka nilai investasinya akan menurun. Kemudian mungkin boleh dilanjut oleh kakak-kakak yang hadir, kelompok 3. Oke, saya lanjutkan. Eh, Selanjutnya adalah fungsi pajak. Pengertiannya adalah pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang digunakan untuk membiayai rumah, pengeluaran pemerintah. Rumus fungsi pajak yaitu T sama dengan T0 tambah TY, di mana keterangannya adalah T itu sama dengan pajak, T0 itu pajak tetap, T kecil itu tarif pajak, dan Y merupakan pendapatan nasional. Contohnya, jika Y sama dengan 2000, T sama dengan 100 plus 0,1 Y. Jika Y sama dengan 200, maka 100 tambah 0,1 dikali 2000. Maka pajak itu nilainya 300. Selanjutnya, simulasi perhitungan keseimbangan ekonomi. Di sini diketahui variabelnya itu konsumsi, MPC, pajak, tarif pajak, investasi, government spending, ekspor import, dan MPM. Nilainya seperti pada di kolom nilai, fungsi ekonominya C sama dengan 100 plus 0,8 kali pendapatan YD. Fungsi tabungan E sama dengan min 100 ditambah 0,2 YD. Terus fungsi impor M sama dengan 50 tambah 0,5 Y. Pertanyaan, hitunglah keseimbangan pendapatan nasional Y sama dengan AE. Itulah nilai multiplier ekonomi. Cara penyelesaiannya seperti ini. Jadi kita pertama menentukan pendapatan disposable terlebih dahulu. Jadi pendapatan disposable seperti dijelaskan oleh Kak Elizabeth sebelumnya, eh, pendapatan dikurangi pajak. Maka eh, di sini pendapatan Y-nya itu pendapatan disposable sama dengan Y kurang pajak itu 50 tambah 0,1 Y. Hmm. Ke bawah, Kak.
Jadi diperoleh pendapatan disposable itu 0,9-nya dikurangi 50. Menentukan fungsi konsumsi. Kemudian menentukan fungsi konsumsi. Sini C sama dengan 100 ditambah 0,8 dikali 0,9Y dikurangi 50. Atau eh, pendapatan disposable tadi. Ketemu persamaannya itu hasilnya konsumsi sama dengan 60 tambah 0,72Y. Cara penyelesaian untuk menentukan agregat expenditure. Agregat expenditure sendiri persamaannya yaitu AE sama dengan konsumsi ditambah investasi tambah pengeluaran pemerintah ditambah hasil pengurangan dari ekspor dan impor. Kemudian kita substitusikan semua yang sudah kita dapat dari di atas dan ketemu hasil akhirnya yaitu agregat expenditure senilai 760 tambah 0,67Y. Kemudian kita menentukan keseimbangan ekonomi dengan Y sama dengan AE. Y sama dengan 760 tambah 0,67Y. Terus kita substitusikan menjadi Y kurang 0,67Y sama dengan 760. Kita ini jadi ketemu 0,33Y sama 760. Y sama dengan 2303,03. Kurva keseimbangan Y sama dengan A. Interpretasi grafiknya, jika AE melebihi Y, maka permintaan agregat lebih besar dari output. Perusahaan akan meningkatkan produksi, pendapatan nasional naik. Tapi jika AE pengeluaran agregat lebih kecil dari Y, pendapatan produksi lebih besar dari permintaan stok menumpuk, perusahaan mengurangi produksi dan pendapatan nasional menurun. Jika A sama dengan Y, ekonomi berada pada keseimbangan output terserap pasar. Oke, next Kak. Menghitung multiplier ekonomi. Ini rumus yang ya. Setiap kenaikan pengeluaran sebesar 1 miliar akan meningkatkan pendapatan nasional sebesar 3,03 miliar. Karena di sini koefisiennya kita masukkan semua data di atas tadi dengan memasukkan rumus multiplier ekonomi itu 1P dikali 1 kurang T plus MPM. Dan ketemu koefisiennya itu sebesar 3,03. Maka kesimpulannya setiap kenaikan pengeluaran sebesar 1 miliar akan meningkatkan pendapatan nasional sebesar 3,03 miliar. Untuk grafiknya sendiri di sini delta Y itu sama dengan koefisien dikali delta government spend. Kita masukkan lagi koefisien 3,03 dikali 100, maka delta Y-nya ketemu 303. Interpretasi grafik, pemerintah mengeluarkan tambahan government spending sebesar 100. Pendapatan nasional otomatis naik sebesar 303. Hal tersebut karena adanya efek multiplier masyarakat. Jadi prosesnya pemerintah membelanjakan uang, pendapatan masyarakat naik, masyarakat meningkatkan konsumsi, konsumsi menjadi pendapatan bagi pihak lainnya terus berulang dan itu disebut multiplier effect. Next Kak. Mungkin saya Ya, dilanjut ke anggota lainnya ya. anggota lainnya siap. Ada Kak Rama atau Kak Victoria? Bolehkah saya untuk Ya, kesimpulan? silakan. Oke, sebelum kesimpulan Ibu, kita ada beberapa materi yang kita bahas ya Bu ya. Boleh. Lagi di mana Rama? Masih di jalan. Sebelumnya kita ada materi yaitu rekomendasi kebijakan ya Bu ya. Dari berdasarkan pembahasan mengenai investasi, pajak, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor, pemerintah dapat menerapkan beberapa kebijakan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat meningkatkan investasi dengan memberikan kemudahan, perizinan usaha, dan menurunkan suku bunga agar pelaku usaha lebih tertarik mengembangkan bisnisnya. Dalam bidang perpajakan, pemerintah dapat memberikan intensif pajak bagi usaha kecil dan menengah agar kegiatan ekonomi masyarakat meningkat. Selain itu, pengeluaran pemerintah sebaiknya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan karena sektor tersebut dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang.
di bidang perdagangan internasional, pemerintah dapat mendorong ekspor produk lokal melalui peningkatan kualitas barang dan perluasan pasar luar negeri. Sebelumnya mohon maaf untuk suara-suara mengganggunya, Ibu sedang di jalan. Oke, saya lanjut ya. Oke, lanjut. Iya, perluasan pasar luar negeri serta mengurangi ketergantungan impor dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Nah, dengan kebijakan yang tepat ini, keseimbangan ekonomi nasional dapat lebih terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Selain itu, selanjutnya ini untuk kebijakannya itu bisa diaplikasikan juga yang dimana diaplikasikan di Indonesia untuk sekarang ini. Yang mana melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang masih menghadapi tantangan seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, pengangguran, melemahnya harga mata uang, naiknya harga mata uang dolar, melemahnya daya beli masyarakat, pemerintah sebaiknya lebih fokus pada kebijakan yang langsung berdampak pada ekonomi rakyat. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah meningkatkan investasi pada sektor UMKM dan industri lokal melalui bantuan modal usaha, pelatihan, serta kemudahan perizinan agar lapangan kerja semakin bertambah. Dalam bidang perpajakan, pemerintah juga dapat memberikan keringanan atau intensi pajak bagi usaha kecil dan menengah supaya pelaku usaha nanti tetap mampu bertahan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil dan juga dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Selain itu, pengeluaran pemerintah sebaiknya diprioritaskan pada pembangunan yang benar-benar dibutuhkan, seperti infrastruktur daerah, pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Di sektor ekspor dan impor, Indonesia juga perlu memperkuat produk lokal agar mampu bersaing di pasar internasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor barang yang sebenarnya dapat diproduksi dalam negeri. Contoh kayak misalnya kemarin kebutuhan kayak tempe atau kedelai itu sebenarnya bisa di dalam negeri tapi keseringannya impor. Dengan kebijakan yang tepat dan terfokus pada kebutuhan masyarakat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya ada kesimpulan, boleh dijelaskan sama Kak Victoria ya. Mana Victoria? Victorianya udah ada? Halo, Nah, sudah hadir. sudah ya. Di kesimpulannya, Oke, sepertinya Kak Victoria belum bisa hadir, Ibu. Sudah Boleh ada saya tuh, udah hadir. Udah hadir tuh. Udah ada. Oke, boleh. Baik, terima kasih, minta Kak. maaf ya. Oke, Jadi lanjut. kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai investasi, pajak, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor, pemerintah dapat menerapkan beberapa kebijakan yang seperti sudah dijelaskan oleh Kak Rama sebelumnya. Pemerintah dapat meningkatkan investasi dengan memberikan kemudahan perizinan usaha dan menurunkan suku bunga agar pelaku usaha lebih tertarik mengembangkan bisnisnya. Dalam bidang perpajakan, pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi usaha kecil dan menengah agar kegiatan ekonomi masyarakat meningkat. Selain itu, pengeluaran pemerintah sebaiknya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, karena sektor tersebut dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang. Di bidang perdagangan internasional, pemerintah dapat mendorong ekspor produk lokal melalui peningkatan kualitas barang dan perluasan pasar luar negeri, serta mengurangi ketergantungan impor dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Dengan kebijakan yang tepat, keseimbangan ekonomi nasional dapat lebih terjaga dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Baik, Ibu dan rekan-rekan sekalian, mungkin sekian presentasi dari kami mengenai simulasi pendapatan keseimbangan nasional. Apabila ada rekan-rekan atau Ibu yang mempunyai pertanyaan, boleh silakan. Silakan teman-temannya ada yang mau bertanya. Daftar pustakanya. Coba lihat saya buat daftar pustakanya. Oke. Ada yang mau bertanya? Izin Bu, mau tanya Boleh. di bagian tadi Bu, bagian slide rumus pajak atau apa tadi ya saya baca, itu bisa dijelaskan lagi?
Ya, bagian fungsi pajak. Bagian fungsi pajak ya ini. Bisa dijelaskan lagi misalnya dengan contoh. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Bu. Silakan kelompoknya. Izin menjawab untuk kakak yang sebelumnya bertanya ya, mengenai fungsi pajak. Apabila ada teman rekan-rekan kelompok 3 yang mau melengkapi, boleh silakan. Jadi di sini fungsi pajak itu jenisnya ada 3, tetap, proporsional, sama gabungan. Untuk yang pertama, rumusnya kan T sama dengan T0, artinya jumlah pajak tetap sama, tidak tergantung besar pendapatan. Contohnya, pajak kendaraan bermotor dengan nilai tertentu yang tetap per tahunnya. Kemudian contohnya retribusi sampah bulanan di perumahan. Contoh, pendapatan 3 juta, itu pajaknya tetap 100.000. Ataupun pendapatan 10 juta, pajaknya tetap 100.000. Itu untuk contoh pajak tetap. Pajak proporsional, itu rumusnya T sama dengan T kecil Y. Artinya pajak dihitung berdasarkan persentase dari pendapatan. Contohnya PPN 11% saat beli barang. Ataupun pajak UMKM berdasarkan persentase omset. Contohnya tarif pajaknya 10%. Kalau gaji 5 juta, pajaknya 500.000. Kalau gajinya 10 juta, pajaknya 1 juta. Jadi makin besar pendapatan, makin besar pajaknya. Itu contoh yang nomor 2. Contoh yang nomor 3 itu pajak gabungan. Rumusnya seperti yang ada di PPT, T sama dengan T0 plus TY. Artinya ada pajak tetap ditambah pajak berdasarkan persentase pendapatan. Contoh, pajak usaha yang punya biaya administrasi tetap ditambah persentase dari omset. Contohnya, pajak tetapnya 50.000, tarif pajaknya 5% dari pendapatan. Kalau pendapatannya 4 juta, pajaknya itu sekitar, tadi pajak tetapnya 50.000 plus 5% dari pendapatan yang 4 juta tadi. Ya, sekitar 200 ribuan lah, contohnya 250.000. Itu contoh simpelnya aja ya Kak ya. Kalau ada teman-teman yang mau melengkapi, boleh silakan. Atau Ibu, kalau mau melengkapi Bu, mungkin jawaban saya kurang lengkap. Mohon maaf ya Bu. Terima kasih. Gimana, Endang? Iya, Bu, udah ngerti, Bu. Terima Ya, kasih. oke. Jadi ini nanti kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, biasanya kan ada apa namanya beda-beda ya.
Contoh misalkan kalau ini kan pajak gabungan betul ya, tadi kayak kata Victoria ada pajak, ada pajak tetap, ada tarif pajak, kemudian ada pendapatan nasional. Nah, dari gabungan ini itu kan ada beberapa yang memang tergabung. Contoh misalkan seperti pajak tetap atau pajak proporsional, seperti itu ya. Ada juga pajak tetap regresif atau plat nominal, seperti itu. Nah, untuk contoh sehari-harinya banyak ya. Contohnya misalkan kayak pajak tetap atau regresif. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari biasanya penggunaan dalam bea materai, misalkan pada dokumen ya, seperti surat perjanjian, misalkan seperti itu. Kemudian kalau untuk proporsional, tadi sudah dijelaskan. Nah, itu tergantung kepada pendapatan dan persentasenya berapa gitu. Makanya betul semakin besar pendapatan, semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 3? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, ditutup ya. Kelompok 3 tadi siapa? Ditutup presentasinya, kita mulai lagi untuk presentasi dan diskusi kelompok 4. Silakan, Elizabeth. Ya Bu, baik Bu, terima kasih. Tutup. Sekian presentasi dari kami Bu. Mohon koreksinya apabila ada salah. Monggo dilanjutkan untuk kelompok selanjutnya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Nanti yang di upload yang format dari saya ya. Oh iya, baik yang Word ya Bu ya. Betul, yang Word atau misalkan mau PPT-nya ini juga mangga. Nanti untuk seperti biasa untuk link untuk videonya yang ini yang saya record nanti saya share ke kelompoknya, kemudian silakan diupload di YouTube, linknya di share ke saya satu ya, kemudian baik, Bu. disematkan di Word-nya seperti itu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama, silakan kelompok 4. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Silakan kelompok 4. Ya, silakan Pak. Kami saya chat dulu ya Bu ya. Izin share screen ya Bu ya. Boleh. Baik. Ini kami mulai aja ya Bu ya. Sudah terlihat? Sudah, ini Apakah sudah terlihat? hadir semua? Atau siapa yang hadir? Untuk hari ini yang hadir hanya 3 orang Ibu. Siapa aja? Ada saya Fatana Denovianti, ada Mas Zulfi Zakaria, sama Mas Ida Bagus Eka Surya Dharma. Yang lainnya nyusul ya? Yang lainnya nyusul. Gitu. Ya. Ini saya mulai aja ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Santi Widiawati. Mohon izin Ibu, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul membentuk kurva IS dan kurva LM dari data fiktif perekonomian terbuka. Kelompok 4 ini terdiri dari 7 orang, tapi yang hadir saat ini hanya 3 orang ya Bu, sisanya nyusul. Boleh lanjut Mas? Oke. Sebentar. Oke, ini kami mulai dari latar belakangnya. Jadi model atau kurva IS dan LM ini adalah salah satu alat analisis dalam ekonomi makro yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pasar barang atau IS dan pasar uang atau LM. Saat ini perekonomian Indonesia itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti inflasi, perubahan suku bunga, kebijakan fiskal pemerintah, dan kebijakan moneter bank sentral. Oleh karena itu, diperlukan suatu model yang mampu menggambarkan bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi pendapatan nasional dan tingkat suku bunga. Melalui model IS dan LM ini, kita dapat melihat
titik keseimbangan ekonomi yang terjadi ketika pasar barang dan pasar uang berada dalam kondisi yang seimbang secara bersamaan. Boleh next, Mas? Oke, tujuan dari presentasi kita hari ini adalah yang pertama, menganalisis keseimbangan ekonomi menggunakan model ISLM. Kedua, mengetahui hubungan antara pendapatan nasional dan tingkat suku bunga. Tiga, menganalisis dampak syok kebijakan fiskal berupa peningkatan pengeluaran pemerintah. Yang keempat, menginterpretasikan perubahan keseimbangan ekonomi yang terjadi setelah adanya kebijakan tersebut. Nah, untuk manfaatnya ada 4, yaitu memahami konsep keseimbangan ekonomi menggunakan model IS dan LM, menjelaskan hubungan pasar barang dan pasar uang dalam perekonomian, menjadi referensi pembelajaran kebijakan fiskal, memperkuat pemahaman teori makroekonomi melalui grafik ISLM. Boleh next, Mas? Oke. Jadi untuk konsep utamanya ini, model IS dan LM ini sebenarnya ada 2 kurva, yaitu kurva IS yang merupakan pasar barang. Kurva IS ini menggambarkan keseimbangan di pasar barang. Kurva ini biasanya menunjukkan hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Sedangkan untuk kurva LM atau kurva pasar uang, ini menunjukkan hubungan yang positif antara tingkat bunga dan pendapatan nasional. Adapun titik perpotongan antara kurva IS dan LM ini yang menunjukkan keseimbangan ekonomi. Boleh lanjut, Mas? Oke, dalam model ISLM ini menjelaskan keseimbangan ekonomi antara sektor real dan sektor moneter. Untuk sektor real itu kita menggunakan kurva IS. Persamaan dasarnya itu bisa ditulis dalam bentuk C sama dengan C tambah I dan tambah G. Y itu adalah pendapatan nasional. Untuk C sendiri adalah konsumsi, I adalah investasi, dan G ini adalah belanja pemerintah. Untuk fungsi konsumsi ini bisa diketahui dari C sama dengan A tambah B, Y, dan fungsi investasi sendiri ada I, O dikurang BR. Untuk simulasi kali ini, kami menggunakan data fiktif dengan fungsi konsumsinya sama dengan 100 ditambah 0,75 Y, investasinya I sama dengan 200 dikurang 20 R. Untuk pengurangan pemerintah, kita tetapkan G sama dengan 250 dan jumlah uang yang beredar real kami tetapkan sebesar 500. Boleh lanjut, Mas? Untuk metode ini akan dijelaskan lagi dengan Mas Ida Bagus. Apakah sudah hadir ya, Mas? Halo, siap sudah. Izin apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Baik, Ibu. Mohon izin Ibu Shanti dan teman-teman sekalian, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan metode yang kami gunakan. Yang pertama dari sumber data. Di sini kami menggunakan data sekunder berupa data simulasi ekonomi makro dengan pendekatan model IS dan LM. Di mana data ini merupakan data fiktif yang kami bikin sendiri. Selanjutnya untuk variabel yang digunakan meliputi konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar, dan tingkat suku bunga pendapatan nasional. Penyusunan data digunakan dengan persamaan Y sama dengan C plus I plus G untuk IS. Selanjutnya untuk LM, M per P sama dengan L, Y, I. Jadi data-data ini disusun dalam bentuk tabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Untuk referensi data dan materi yang dibahas, kami mengambil dari buku-buku ekonomi makro dan jurnal-jurnal sebagaimana yang dijelaskan pada laporan. Data-data pada presentasi kali ini disimulasikan untuk menganalisis keseimbangan ekonomi sebelum dan sesudah dilakukan syok kebijakan fiskal.
Adapun alat-alat analisis yang kami gunakan yaitu menggunakan Microsoft Excel dengan melakukan pendekatan kuantitatif sederhana, di mana selanjutnya akan disajikan data yang akan menunjukkan titik keseimbangan antara IS dan LM. Grafik tersebut digunakan untuk menunjukkan perubahan keseimbangan ekonomi sebelum dan sesudah shock fiskal. Hasil analisis akan dijelaskan secara deskriptif sebagaimana dijelaskan dalam slide berikutnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zulfi. Oke, izin Bu, Ibu dan teman-teman selamat malam. Saya akan menjelaskan tentang analisis dan pembahasan. Sebelumnya, apakah suara terdengar jelas? Dengar Mas. Oke, saya lanjutkan. Nah, berikut ini adalah gambar pertama yang menunjukkan kurva IS LM yang menggambarkan keseimbangan pasar barang atau jasa dan pasar uang dalam perekonomian. Kurva IS memiliki kemiringan negatif. Jadi yang warna biru biru tua ini kurva IS dia negatif. Kemudian semakin tinggi tingkat suku bunga maka pendapatan nasional akan menurun. Sebaliknya, kurva LM memiliki kemiringan positif yang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan nasional akan diikuti oleh kenaikan tingkat suku bunga. Nah, ini berikut adalah kurva LM. Titik perpotongan antara kurva IS dan LM menunjukkan tingkat tingkat titik keseimbangan ekonomi, yaitu kondisi ketika pasar barang dan pasar uang berada dalam keadaan seimbang secara bersamaan. Nah, berikut adalah persamaan kurva. Kurva IS Y sama dengan 2200 dikurangi 800 R. Y adalah pendapatan nasional, R-nya adalah tingkat suku bunga. Kurva LM rumusnya Y sama dengan 1000 plus 20 R. Nah, berikut adalah contoh gambar dari kurva IS, berarti dia negatif ya, hubungan negatif antara tingkat suku bunga dengan pendapatan nasional. Jadi ketika suku bunga naik, investasi akan menurun, sehingga Y turun. Nilai YIS merupakan dari 2200 menjadi 120 ketika R naik dari 0 hingga 26. Kurva LM adalah kurva yang hubungannya positif antara tingkat suku bunga dan pendapatan nasional. Semakin tinggi Y, permintaan uang meningkat, semakin tinggi juga R-nya naik. Nilai YLM meningkat dari 1000 menjadi 1520 ketika R naik dari 0 hingga 26. Nah, interpretasi hasilnya berikut. Keseimbangan pasar barang dan pasar uang tercapai pada pendapatan nasional 1240 dengan tingkat suku bunga 12% ya. Itu ada perhitungan titik keseimbangannya di sebelah kiri. Rumusnya tadi sudah digunakan, 2200 dikurangi 1000 sama dengan 20R plus 80R. Selanjutnya 1200 sama dengan 100R. Jadi R-nya adalah atau tingkat suku bunga adalah 12. Untuk hitungan Y keseimbangan, Y sama dengan 2200 dikurangi 80 dikali 12. Y atau pendapatan nasionalnya 2200 dikurangi 960. Y-nya adalah 1240. Jadi titik keseimbangannya tadi 1000 di pendapatan 1240 dengan tingkat suku bunga 12%. Nah, berikut ada kesimpulan ringkasan data sesuai tabel ya. Dari suku bunga 0, pendapatannya 2200 dengan YLM-nya 1000. Nah, ini pergeseran kurva akibat kebijakan ya, kebijakan fiskal ekspansif atau pengeluaran pemerintah. Jadi kurva IS bergeser dari IS 0 ke IS 1 ke kanan ya, pendapatan nasional meningkat. Namun suku bunga cenderung meningkat atau tetap. Lalu selanjutnya ada kebijakan yang poin B, kebijakan moneter ekspansif, yaitu jumlah uang beredar naik. Kurva LM bergerak ke kanan
Nah, itu suku bunga turun, pendapatan nasional meningkat atau tetap. Jadi kesimpulannya adalah model ISLM ini menjelaskan interaksi antara sektor real atau pasar barang dengan sektor moneter atau pasar uang. Perubahan tingkat suku bunga mempengaruhi investasi, konsumsi, dan pendapatan nasional. Kebijakan fiskal dan moneter dapat menggeser kurva IS atau LM sehingga mengubah keseimbangan ekonomi. Model ini membantu memahami pengaruh kebijakan pemerintah terhadap stabilitas makroekonomi. Ini selanjutnya ada gambar 2 ya. Ini merupakan gambar grafik shock fiskal ISLM yang menunjukkan bahwa perubahan keseimbangan ekonomi setelah terjadinya shock kebijakan fiskal pada model kurva ISLM. Pergeseran kurva IS ke posisi baru menggambarkan adanya peningkatan pengeluaran pemerintah atau perubahan kebijakan fiskal yang mempengaruhi permintaan agregat. Akibatnya, titik keseimbangan ekonomi berubah sehingga pendapatan nasional meningkat dan tingkat suku bunga juga mengalami perubahan. Grafik ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi melalui perubahan keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang. Nah, berikut adalah asumsi dan persamaan dari shock fiskal pada model ISLM kebijakan fiskal ekspansif. Jadi, asumsinya adalah pemerintah menaikkan pengeluaran pemerintah atau G ya, dari 250 menjadi 350. Kebijakan fiskal ekspansif atau disebut kebijakan fiskal ekspansif. Kurva IS bergeser ke kanan. Jadi IS awal sebelum shock dengan rumus Y sama dengan 2200 dikurangi 80R. Dengan IS baru sudah shock yaitu Y sama dengan 2600 dikurangi 80R. LM dianggap tetap Y sama dengan 1000 plus 20R. Nah, berikut adalah grafik shock fiskal ISLM di bagian nomor 2 bisa dilihat dari IS awal yang bergaris merah putus-putus bergeser ke kanan menjadi IS baru. Kemudian LM dianggap tetap. Nah, perhitungan titik keseimbangannya yang baru ya. eh, IS baru dengan LM jadi 2600 dikurangi 80R sama dengan 1000 plus 20R. Perhitungannya adalah 2600, 1000-nya pindah ruas sama dengan 20R plus 80R jadi 1600 sama dengan 100R dan R adalah 16. Jadi suku bunga yang baru adalah 16%. Hitung Y sama dengan 2600 dikurangi 80, R-nya 16 ya. Kemudian Y sama dengan 2600 dikurangi 1280, Y-nya 1320. Jadi tingkat keseimbangan yang baru adalah pendapatan dan tingkat suku bunganya adalah 1320 dengan tingkat suku bunga 16%. Perbandingan hasilnya sebelum shock IS awal pendapatan nasional 1240 dengan suku bunga 12% dan kemudian sesudah shock atau IS baru yaitu pendapatan nasional 1320 dengan suku bunganya 16%. Perubahannya adalah pendapatan nasional naik 80 dan suku bunga naik 4% atau 4 poin ya. Dampak positif kebijakan fiskal ekspansif atau kenaikan G meningkatkan permintaan agregat. Output atau pendapatan nasional naik dari 1240 sampai ke 1320. Perekonomian tumbuh lebih tinggi. Nah, ini ada dampak negatifnya yaitu suku bunga naik dari 12% sampai ke 16%. Kenaikan suku bunga dapat menekan investasi swasta. Sebagian investasi akan tercrowding out. Kesimpulannya adalah kebijakan fiskal ekspansif berhasil meningkatkan output namun menimbulkan kenaikan suku bunga. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan agar pertumbuhan tetap optimal tanpa menekan investasi swasta secara berlebihan. Selanjutnya kesimpulan bisa dilanjutkan oleh Kak. Baik, terima kasih. Mohon izin, saya akan melanjutkan untuk slide kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Bisa dilihat bahwa berdasarkan hasil simulasi yang sudah dijelaskan oleh Mas Zul tadi, diketahui bahwa kondisi awal ekonomi berada pada titik keseimbangan dengan pendapatan nasional sebesar 1.240 dan suku bunga 12%.
ketika kami melakukan intervensi berupa kebijakan fiskal ekspansif, yaitu menaikkan belanja pemerintah dari 250 menjadi 350, terjadi pergeseran kurva IS ke kanan atas. Hasilnya terjadi peningkatan output nasional menjadi 1.320. Namun pertumbuhan ini diikuti dengan kenaikan suku bunga hingga 16%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal mampu mendongkrak aktivitas ekonomi, tetapi juga menciptakan tekanan di pasar uang karena meningkatnya permintaan akan likuiditas. Selanjutnya, melihat untuk rekomendasi strategis, melihat dinamika tersebut, ada 3 poin rekomendasi utama yang kami tawarkan. Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa tambahan belanja sebesar 100 unit tersebut dialokasikan ke sektor produktif. Mungkin Mas Dur boleh dikembalikan ke slide sebelumnya. Yang ini ya, Mas. Boleh balik lagi Mas ke slide kesimpulan sama rekomendasi. Lalu menjaga stabilitas tingkat suku bunga untuk mendukung investasi swasta, mengoptimalkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter agar pertumbuhan tetap stabil, meningkatkan program bantuan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan jumlah uang beredar, agar inflasi tetap terkendali, mendorong investasi swasta melalui insentif usaha, dan menggunakan analisis ISLM atau Investment Shaping dan Liquidity Preference dan monetary sebagai dasar pertimbangan dalam perencanaan kebijakan ekonomi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Mas Yul. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Pak Nadia. Presentasi dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Atau sudah cukup jelas? Atau mungkin dari Bu Santi, apakah ada yang mau ditambahkan, Bu? Sin. Saya mau ditanyakan dulu, tidak? Teman-temannya? Saya tambahkan sedikit ya. Boleh, Ibu. Baik. Tadi kan dijelaskan ya mengenai dampak negatif ketidakseimbangan antara pasar uang dan pasar barang ya. Tadi sama siapa? Sama Zulfi. Ya, siap, Bu. Ya. Oke, saya menambahkan sedikit aja sih. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya. Jadi begini. Tadi karena yang ini dampak positif ini kan udah jelas ya, kebijakan fiskal ekspansif atau kenaikan G meningkat permintaan agregat. Nah, untuk dampak negatif ini kan dijelaskan jika suku bunga naik dari 12% sampai 16%, kemudian kenaikan suku bunga dapat menekan investasi. Nah, mungkin sini saya menambahkan Ya, Bu. bagaimana cara memulihkan keadaan dari dampak negatif tersebut. Seperti itu ya. Nah, mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi Ya, Bu. untuk memulihkan keadaan dari dampak negatif ini bisa dilakukan. Jadi perekonomian bisa dilakukan melalui mekanisme pasar. Seperti itu. Contoh misalkan saat pasar barangnya over atau kelebihan produksi dan pasar uangnya kelebihan likuiditas, suku bunga akan cenderung menurun.
Seperti itu ya. Iya, Nah, Bu. penurunan suku bunga ini akan merangsang bagaimana investasi hingga keseimbangan umum tercapai kembali di titik perpotongan yang tadi sudah dijelaskan antara kurva IS dan kurva LM. Ya, Baik, Bu. seperti itu. Terima kasih, Bu. Jadi intinya bagaimana melakukan penyesuaian melalui mekanisme pasar. Jadi tergantung kepada kondisi pasar yang ada seperti itu ya. Nah, itu mungkin untuk mengatasi dampak dari negatif atau crowding of effect dari keseimbangan pasar dan keseimbangan uang ya. Seperti itu paling. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Teman-temannya udah cukup jelas? Kalau sudah cukup, berarti untuk kelompok 4 ditutup ya presentasinya, Fat. Baik, Ibu. Ya, terima kasih kami ucapkan atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya ini teman-teman semuanya, nanti sebentar lagi kita akan melaksanakan UTS ya. Sebentar saya buka dulu untuk kisi-kisinya. Saya bacakan aja ya. Nah, nanti untuk UTS nanti, ini kan UTS itu waktunya 2 pekan ya, kurang lebih 2 minggu. Nah, nanti teman-teman mahasiswa semuanya, ini individu ya. Jadi UTS nanti individu. Nah, ini untuk soalnya nanti akan ada semacam proyek seperti itu. Nah, apa aja? Saya ambil dari materi mengenai dampak pemerintahan terhadap inflasi ya. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi sesuai dengan RPS yang sudah dijelaskan, nanti teman-teman membuat proyek. Ada beberapa kriteria yang akan saya nilai ya. Itu ada 5 ya, 5 penilaian ya. Jadi contoh misalkan nanti ada latar belakang kasus. Nah, ini kasus ada 2. Nanti silakan teman-teman pilih salah satu ya. Mau kasus A misalkan atau kasus B seperti itu. Nah, itu dianalisis ya. Nah, untuk outputnya apa? Bentuk outputnya seperti biasa, laporan tertulis itu maksimal di 10 halaman aja. Kemudian ada presentasi 5-10 menit. Nah, itu nanti untuk bahan UTS minggu depan ya. Jadi kisi-kisinya nanti membuat project. Nanti teman-teman bisa mencari datanya seperti di BPS misalkan atau di Bank Indonesia di link-link itu ya contohnya. Nah, ini akan saya berikan nanti insya Allah di hari Senin ya. Nah, Senin sudah di-upload ke LMS. Silakan teman-teman dipersiapkan saja ya. Nah, nanti jangan banyak-banyak, maksimal hanya 10 halaman saja untuk laporannya ya. Jadi ada 5 kriteria yang akan saya nilai. Misalkan pertama ada latar belakang kasusnya seperti apa. Kemudian mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, kemudian ada analisis dampak kebijakannya seperti apa. Kemudian ada rekomendasi kebijakannya seperti apa. Kemudian terakhir itu ada refleksi dan kesimpulan.
Nah, itu yang akan saya bahas, itu ada bobot penilaiannya ya. Seperti itu. Jadi materinya nanti mengenai dampak kebijakan dari inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu mungkin ya untuk kisi-kisi UTS ke depan. Insya Allah waktunya di pertemuan ke-8 ya. Pertemuan ke-8 kurang lebih 2 minggu. Silakan teman-teman nanti mempersiapkan. Itu paling ada yang mau ditanyakan? Boleh, Narendra apa? Halo Ibu, selamat malam Bu. Malam. Ya Bu, ini kebetulan saya dari kelompok 5. Ini mau memastikan saja Bu, kalau giliran presentasi kelompok 5 setelahnya itu nanti setelah UTS berarti ya Bu ya. Mungkin di Ya, tanggal ya. 19 gitu kalau saya nggak salah lihat tadi. Ya, nanti minggu depannya ya. Ya, minggu depannya. Betul ya Bu ya? Iya, betul. Jadi sesuai jadwal aja. Sebetulnya di sesi UTS pun itu tidak masalah ya untuk presentasi. Cuman kan nanti tetap aja untuk jadwal untuk jadwal yang selanjutnya itu sesuai dengan yang tertera di tugas kemarin. Seperti itu ya, Narendra. Iya Bu, ya memang kalau bisa setelah UTS sih Bu, soalnya terlalu berat bukan? Pabelit ya kalau orang Sunda bilang. Lumayan Bu, soalnya semuanya kan Bu, UTS 2 minggu itu ya, semua mata kuliah. Ya, nanti kalau untuk tes sama sih hanya apa namanya menganalisis data saja sih. Ini ada 2 kasus yang akan saya berikan. Silakan salah satu saja ya dipilih. Jadi tidak harus dua-duanya. Misalkan kasus A, kasus B mengenai X, kasus A misalkan mengenai Y. Nah itu silakan teman-teman tinggal memilih salah satu aja. Jadi tidak harus apa namanya menganalisis dua-duanya. Nah nanti ada apa namanya, ini sudah saya kasih petunjuk ya. Jadi ada petunjuknya. Kalau mau dua-duanya juga silakan. Tapi cukup satu aja lah ya. Cukup Ya, satu aja. Silakan nanti dipersiapkan saja ya. Jadi untuk penilaian tugas yang paling pokok itu yang hari ini, yang kelompok ya, yang paling pokok. Kemudian eh, itu sudah termasuk ya. Insya Allah tidak paling nanti ada kuis di sesi selanjutnya aja. Setelah UTS ya, seperti itu. siap Bu, berarti kelompok 5 dan 6 nanti tanggal 19 ya Juni ya Bu ya, kemungkinan. Ya, sesuai dengan jadwal. Oke, siap Bu, siap. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari rekan-rekan yang lain? Mohon izin Bu, Ya, mohon izin. Kebetulan di LMS dan Edling ini kan materi-materinya bentuknya PPT Bu ya, presentasi Bu. ya. Berhubung Ibu dosen ekonomi makro dari Ibu sendiri, mohon izin ada rekomendasi bacaan nggak Bu yang textbook seperti itu? Mungkin teman-teman ada juga yang seperti saya lebih senang baca buku Bu dibanding PPT Bu, mohon izin. Apakah ada Bu? Untuk modul ya, seperti modul ya. Siap, betul Bu. Oke, nanti saya coba cek dulu ya. Kalau ada nanti saya share di Edlink ya. Baik, terima kasih Bu. Nah, nanti untuk saya bantu dengan video-video juga ya. Nanti ada video mengenai materi juga. Ini kebetulan untuk yang 7 belum saya up ya. Ada lagi mungkin? Tadi siapa Rama ya?
siapa yang tanya? Bagus. Ya, bagus ya. Ya. Oke, nanti saya cek dulu ya untuk modulnya, untuk buku-buku e-book ya. Nanti akan saya share, informasikan di grup. Kalau sudah saya share semuanya. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Jadi sudah paham ya nanti untuk kisi-kisi UTS-nya ya. Ada 5 kriteria penilaian, jadi nanti silakan dikerjakan kurang lebih 2 minggu ya, 2 pekan ya. Kita mulai untuk UTS-nya di sesi ke-8. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada, kita tutup ya. Untuk pertemuan hari ini, terima kasih untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Dan rekan-rekan yang lainnya di jam-jam kesibukan pulang kerja ya, luar biasa ya. Saya apresiasi kepada teman-teman, tetap semangat. Yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh, lekas sehat ya. Kemudian tadi yang belum presentasi, silakan bisa menyusul paling lambat atau kelompok 3 atau kelompok 4 di hari Minggu ya. Di hari Minggu itu nanti akan saya mulai semuanya, penilaian, kemudian laporan. Semua laporan ya, mau presensi, nilai, dan semua aktivitas itu akan saya tutup di hari Senin sampai dengan Selasa, seperti itu ya. Baik teman-teman, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita sudahi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya, selamat istirahat ya. Tetap semangat, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.